Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas materi mengenai genetik DNA dan RNA. Di sini saya mengambil topik mengenai komposisi DNA. Untuk mempermudah, saya menggunakan bantuan ChatGPT untuk mencari referensi jurnal terpercaya terkait materi komposisi DNA ini. Lalu ChatGPT merekomendasikan suatu jurnal dengan judul Journal of Molecular Evolution. Eh, ke-mute tadi ya, Boy? Oh, oke, ulang ya, bentar-bentar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas materi mengenai genetik DNA dan RNA. Di sini saya mengambil topik mengenai komposisi DNA, di mana untuk mempermudah saya menggunakan bantuan GPT untuk mencari rekomendasi jurnal mengenai materi terkait komposisi DNA ini. ChatGPT merekomendasikan sebuah jurnal dengan judul Journal of Molecular Evolution. Untuk mempermudah, saya juga meminta ChatGPT untuk mencarikan beberapa permasalahan menarik dari jurnal ini. Salah satu permasalahan menarik yang saya ingin bahas adalah tentang variasi guanin dan sitosin antar serangga. Karena saya tertarik pada permasalahan ini, saya juga meminta ChatGPT untuk menjelaskan dengan lebih sederhana dan inti pada jurnal ini. Berikut adalah jurnalnya, dan sebelum saya lebih lanjut lagi membahas, saya meminta bantuan Simago untuk cek indeksnya dan sudah terindeks Q1. Selanjutnya, saya juga menerjemahkan jurnal ini agar lebih mudah dipahami ke bahasa Indonesia. Berikut adalah jurnalnya. Jadi, DNA itu terdiri atas basa AT dan GC. Tapi menariknya, jumlah keduanya itu tidak selalu seimbang. Variasi ini bisa sangat besar antar spesies, bahkan berbeda pada setiap spesies. Namun, penyebab dan akibat dari variasi ini masih belum bisa terjawab sepenuhnya. Pada jurnal ini didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pola yang jelas, di mana gen yang berfungsi mengkode protein memiliki kandungan GC atau guanin sitosin lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata genom. Tera itu cenderung punya kadar guanin sitosin yang lebih tinggi dibanding ordo lain seperti kumbang, lalat, dan lebah. Sehingga ini menjadi permasalahan menarik, yaitu mengapa perbedaan ini bisa terjadi. Selanjutnya, terdapat temuan paling unik, yaitu lalat lebah eh, atau Bombylius major dan B. discolor, yang kedua spesies ini punya kandungan guanin dan sitosin yang sangat rendah dibandingkan dengan seluruh DNA. Temuan ini pun menjadikan mereka sebagai pengecualian atau penyimpangan dari pola umum yang ada pada serangga lain. Untuk menjelaskan perbedaan ini, penelitian menyoroti mekanisme di mana eh, mekanisme ini disebut GBGC atau kekuatan mekanisme tiap ordo serangga itu berbeda. Bedanya bisa terjadi karena akibat enzim perbaikan DNA lebih menyukai pasangan GC, panjang patahan DNA yang tidak sama, atau frekuensi terjadinya kerusakan DNA yang tidak sama. Dengan kata lain, ada faktor biokimia yang mempengaruhi perbedaan kadar GC. Adapun mekanismenya itu rendahnya kadar guanin sitosin pada lebah itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan faktor ekologi atau perilaku hidup. Karena itu, para peneliti menyimpulkan bahwa harus ada mekanisme molekuler atau biokimia yang bekerja di balik layar. Mekanisme inilah yang mendorong genom mereka ke arah penurunan kandungan guanin sitosin. Solusi pada jurnal ini, saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan jurnal solusi pembanding. ChatGPT pun merekomendasikan salah satu jurnal berjudul BMC Genomic yang setelah saya cek telah terindeks Q1. Lalu saya
gunakan penerjemah untuk membantu makan. Jadi, pada penelitian jurnal pembanding ini, peneliti mencoba melihat hubungan antara kandungan guanin sitosin dan suhu pertumbuhan. Hasilnya ternyata tidak selalu konsisten. Dalam banyak pengujian, korelasi antara guanin sitosin genom utuh dengan suhu pertumbuhan tidak signifikan. Hal inilah yang menjelaskan kenapa penelitian sebelumnya sering menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Jadi, ukuran sampel dan cara. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.